Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Boleh saya menyita waktu Ibu sebentar? Apakah Ibu lagi sibuk? Boleh, Bu. Saat ini saya lagi tidak sibuk. Oh, baik. Saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah kita sampaikan kepada Ibu sebelumnya. Bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas yang Ibu ajarkan. Jadi tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu nantinya dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru. Jadi kita akan mengobrol sampai dulu ya Bu. Boleh. Dari kegiatan ini nantinya kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu, dari obrolan kita ini apa yang ingin Ibu harapkan? Yang saya harapkan, Bu, saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru dalam proses pembelajaran, Bu. Oh, baik, semoga saya bisa membantu Ibu dalam hal itu ya. Ya. Kalau boleh saya tahu, hari Senin ini Ibu akan observasi. Materi apa yang akan Ibu sampaikan? Untuk hari Senin ini, Bu, saya akan memberikan materi tentang perilaku kasih sayang kepada sesama, Bu. Oh, iya. Berarti perilaku kasih sayang. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama, agar siswa-siswi saya mampu mengetahui contoh perilaku kasih sayang, baik itu kasih sayang kepada kedua orang tua, kemudian kasih sayang kepada guru, teman, tetangga, alam, baik itu tumbuhan ataupun hewan, gitu. Nah, sehubungan hal tersebut, apa saja yang sudah Ibu persiapkan pada kegiatan pembelajaran ini? Ya, tentunya saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran saya, Bu, seperti media pembelajaran, kemudian strategi apa yang akan saya sampaikan pada saat proses pembelajaran, dan evaluasi yang saya akan berikan kepada siswa-siswi saya, Bu. Oke, berarti sudah lengkap ya Bu, perangkat Ibu sudah siap. Nah, terkait dengan hal itu, apa kesulitan atau hambatan yang Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas nantinya? Oh ya, tentunya kan Bu, di dalam satu kelas itu setiap sisi pengetahuan siswa itu pasti berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap dan ada yang juga yang sulit ataupun lambat menangkap materi pembelajaran, begitu Bu. Oh, terkait dengan itu, apakah strategi Ibu yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan siswa itu? Nah, yang pertama kan Bu, sudah disiapkan tadi perangkat pembelajaran. Kemudian saya akan memberikan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian saya mengadakan seperti keterampilan-keterampilan pembelajaran, ada keterampilan memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi apa yang sulit untuk didapatnya, begitu Bu. Kemudian memberikan keterampilan mengadakan variasi, mengadakan penguatan ataupun memberikan reward kepada siswa-siswi, Bu. Luar biasa ya Bu. Berarti Ibu sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan siswa. Iya. Wah, bagus sekali Bu. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Iya. Nah, dari persiapan Ibu, apakah masih ada yang kurang? Kalau sampai saat ini Bu, perangkat pembelajaran semuanya sudah selesai, Bu. Alhamdulillah, berarti, nah kalau seandainya media pembelajaran dan perangkat pembelajaran sudah selesai, sekarang saya akan tanya lagi, kompetensi apa yang dikembangkan dari kegiatan pembelajaran yang Ibu berikan? Baik, kompetensi yang ingin saya sampaikan kepada siswa-siswi saya, yang pertama ada kompetensi kognitif, kemudian kompetensi afektif, kemudian kompetensi konasi juga, Bu. Oh, dari penjelasan Ibu tadi, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi kognitifnya, profesionalnya, sosial dan kepribadiannya. Begitu kan Ibu? Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap lagi, Bu. Gimana caranya perangkat pembelajaran ataupun media pembelajaran yang saya sampaikan bisa tersampaikan kepada murid-murid saya, Bu. Kemudian gimana caranya biar pembelajaran di kelas itu berjalan secara efektif dan efisien, Bu. Wah, Masya Allah, bagus sekali ya Bu. Insya Allah saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu tentang apa yang belum dan sudah terlaksana, rencana pengembangan diri Ibu. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi pada hari Senin ini ya Bu. Nanti jadi sesuai dengan yang kita sepakati juga. Baik Bu, terima kasih. Semoga besok hari Senin ini semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada
Enggak, sama juga tadi. Menemo apabila sakit. Misalnya kalau ada anak tetangganya, kawan kalian yang sakit, ya dijenguk datang ke rumah. Nah, kemudian saling menyapa apabila bertemu di jalan, kayak bertemu dengan teman juga, begitu juga ya. Ucapkan salam. Nah, masuk kita yang kelima. Kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan, memberi makan dan minum kepada hewan peliharaan kita. Jangan biarkan hewan peliharaan kita itu tidak makan ya. Kasih makan hewan peliharaan kita itu. Kasih juga minum. Paham tuh? Kemudian menyirami dan merawat bunga, ini contohnya kasih sayang kepada tumbuhan. Nah, kalau ada tanamannya di rumah, ya disiram karena tanaman itu juga membutuhkan membutuhkan air juga, disiram bunganya. Jangan biarkan dia layu. Itulah contoh bahwa kita memiliki kasih sayang kepada tumbuhan. Kemudian jangan menyakiti hewan. Ya, misalnya ada kucing, kan sering kan kucing ke kelas kita. Kalau misalnya kucing masuk ke kelas kita, jangan sayang disepak. Gak boleh ya disepak kucing, karena kucing itu juga ciptaan Allah. Ya harus kita sayangi. Kalau misalnya masuk dia ke kelas kita, apabila kita sedang makan, ya baguslah dikeluarkan. Jangan disepak ya, tidak boh. Oke. Sudah paham tentang perilaku kasih sayang kepada sesama? Oke, ada berapa contoh perilaku kasih sayangnya? Ada berapa? Oke, yang pertama. Kasih sayang kepada orang tua. Yang kedua. Kasih sayang kepada guru. Kemudian. Kasih sayang kepada teman. Yang keempat. Kasih sayang kepada tetangga. Kemudian yang kelima. Kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan. Karena sudah paham semua anak-anak ustazah, nanti baik itu di sekolah maupun di luar sekolah harus dipraktekkan ini ya, contoh perilaku kasih sayang ini, karena sudah kita pelajari. Kalau sudah kita pelajari berarti harus dipraktek. Jangan sekedar mempelajarinya saja tetapi tidak dipraktekkan. Itu tidak boleh ya. Kalau sudah kita pelajari harus dipraktekkan. Seperti kasih sayang kepada guru lah, contohnya di sini ya, di sekolah. Bukan hanya ustazah aja, ustazah di kelasmu saja yang disapa. Baik itu ustazah-ustazah yang lain harus disapa, ucapkan salam. Salam
kelompok 5. Oke, suara diam. Oke, suara diam. Untuk kawan-kawannya yang di tempat duduk tidak boleh berbicara. Hanya mereka yang boleh ya. Lipat tangan yang rapi. Oke, sekarang kelompok 1. Cobalah copot gambarnya yang cocok. Contoh perilaku kasih sayang kepada orang tua. Kemudian tempelkan di sini. Ayo, kelompok 1 duluan. Tarik ya, tarik.
Nah, kalau sudah kita pelajari, marilah kita sama-sama praktekkan di sekolah maupun di luar sekolah. Sudah cukup, simpan bukunya. Nah, untuk minggu depan, pelajaran kita tentang berperilaku kasih sayang sebagai praktik pemahaman Quran Surah Al-Fatihah ayat 4. Simpan. Sudah selesai kan kita kelompoknya? Oke, karena sudah habis waktunya, silakan ditutup bukunya. Hayya natati bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu. Bertemu lagi kita di setelah observasi, yaitu dalam percakapan pasca observasi ya, kelas yang sudah Ibu laksanakan pada hari Senin kemarin berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadinya Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang dilakukan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi? Perasaan saya tuh walaupun bukan hanya sekali saja saya membantu dulu, mungkin ada juga Bu, timbul rasa juga begitu. Tapi alhamdulillah berjalan sesuai dengan Berjalan ya? berjalan dengan lancar. Iya. Baik, alhamdulillah ya, berarti Bu bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kira-kira dalam kelas hari Senin itu ya. Pengembangan yang sudah saya laksanakan itu ada di bagian pengetahuan, kemudian keterampilan. Kemudian pada saat proses pembelajaran berlangsung, saya sudah melaksanakan ataupun melakukannya dengan beberapa keterampilan seperti keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian keterampilan bertanya, keterampilan membuat kelompok kecil di dalam 5 kelompok kemarin, kemudian mengadakan variasi dan mengadakan penguatan ataupun memberikan reward kepada siswa-siswi saya. Iya, bagus ya Bu. Berarti menurut Ibu, Fit, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Menurut saya sudah Bu, namun memang masih ada lagi yang masih kurang ataupun kendalanya. Di antaranya pas waktu memberikan evaluasi Bu kepada siswa-siswi, itulah yang saya lakukan kemarin, berbentuk kelompok. Kemudian masih kurang anak-anak, saya masih kurang memberikan mereka evaluasi pas waktu mempresentasikannya di dalam kelas. Mungkin karena waktunya kurang ataupun kurang efisien begitu Bu waktunya. Oh, berarti karena waktu ya Bu? Iya. Iya. Lalu kalau memang kurang waktu, lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Saya akan membuat waktunya lagi, kemudian memberikan effort ataupun upaya saya biar pembelajaran itu berjalan dengan efisien waktunya. Oke, dan berarti itu adalah rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu dengan mengefisienkan waktu supaya waktunya bisa dijalankan dengan baik. Begitu Bu? Iya. Oke. Sekarang dengan memperhatikan waktu itu, apa yang harus Ibu lakukan lagi rencananya menurut RPP berarti? Iya, sesuai dengan PPT yang saya buat. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi?
secepatnya akan saya laksanakan Bu, karena kan ini juga berkaitan dengan untuk siswa juga kan Bu. Terus kayak memberikan evaluasi kepada siswa itu perlu Bu, agar kita mengetahui sejauh mana kemampuan para siswa itu. Baik, oke. Semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat sesegera mungkin dapat dilaksanakan, dan masalah yang Ibu alami dapat dalam kelas itu bisa teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Ibu atas perubahannya ya Bu.